Kita naik ke lantai 2, lantai 3 deh ya. Oke, ngos-ngosan guys. Lihat Banda Aceh di sana. Lumayan buat olahraga guys. Biar kurus guys.
Oke guys. Pemandangan Banda Aceh guys. Oke guys, kita bisa melihat pemandangan Banda Aceh, kota Banda Aceh dari PLTD Apung ini yang berada di Desa Pungai Blangcut. Itu kira-kira arahnya sudah dekat dengan Ulele. Teman-teman bayangkan ya, kapal ini digerakkan oleh ombak tsunami itu sejauh 5 km ke daratan. Bayangkan betapa dahsyatnya tsunami ini. Karena saat terjadinya bencana tsunami pada 26 Desember 2004, kapal ini sedang berada di Pelabuhan Ulele. Pelabuhan Ulele, jarak dari Pelabuhan Ulele ke sini itu kira-kira sekitar 5 km. Bayangkan betapa dahsyatnya kapal yang sebesar ini dengan mudah digerakkan oleh ombak tsunami tersebut. Kita bisa bayangkan berapa dahsyatnya ombak tsunami tersebut. Nah, ada upaya ketika itu untuk memindahkan kapal ini. Ketika itu salah satu pihak dari Jerman menawarkan untuk memindahkan kapal ini kembali ke laut karena PLTD Apung ini masih bisa dioperasikan. Cuma banyak pihak akhirnya yang berkompeten, yang beberapa otoritas pemerintah akhirnya menolak usulan itu untuk tetap membiarkan mereka membiarkan kapal ini tetap untuk dijadikan monumen. Oke guys, kita lihat ya di sana. Itu di sana arah yang saya tunjukkan itu ada lautan. Salah, mana ya? Ke sana. Ya, sorry. Nah, ke sana itu ya. Itu Pulau Sabang. Kalau teman-teman yang lihat itu dua pulau itu adalah Pulau Sabang. Pelabuhan Ulele di sana. Kalau sana arah kota. Sorry, masih baru di Banda Aceh soalnya. Nah, itu Pulau Sabang. Itu kalau kita menggunakan ferry bisa 2 jam. Kalau kapal lambat, kalau kapal cepatnya bisa setengah jam ada. Nanti akan saya jelaskan kalau saya ke Sabang ya. Doain aja teman-teman. Nah, itu Pelabuhan Ulele. Bayangkan, itu jaraknya hampir 5 kilo dari sini, tapi bisa digeser dengan mudah kapal PLTD Apung ini. Oke guys, sekian dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saat ini saya sedang berada di situs PLTD Apung yang berada di Desa Pungai Blangcut, Banda Aceh. Ini kira-kira tempatnya kalau teman-teman mau ke arah Pelabuhan Ulele atau Ulele, kira-kira posisinya di sebelah kiri jalan. Nanti ada tulisannya gerbang bertuliskan wisata PLTD Apung. Sedikit sejarah tentang kapal ini. PLTD Apung ini sebenarnya 2003 atau tahun 2004 dia berada di Pulau Madura ketika kalau nggak salah saya ya. Karena Pulau Madura ketika itu sedang mengalami krisis listrik, bukan krisis listrik sebenarnya, cuma listrik di Pulau Madura itu mati total karena kabel listrik bawah laut yang berada di Selat Madura itu terkena jangkar oleh kapal yang di Pelabuhan Tanjung Perak kalau saya nggak salah. PLN Pulau Madura ketika itu gelap total, sama sekali tidak ada penerangan karena sumber daya listriknya terputus sama sekali dari daratan Pulau Jawa, sehingga PLN berinisiatif untuk mendatangkan PLTD Apung ini ke Pulau Madura untuk mensuplai listrik di sana. Dan akhirnya setelah selesai tugasnya di Pulau Madura, PLTD Apung ini akhirnya ditarik ke Banda Aceh. Karena Aceh ketika itu tahun 2003-2004 sedang berada dalam eskalasi konflik yang sangat tinggi. Teman-teman boleh googling sendiri konflik apa yang sedang terjadi ketika itu, saya nggak mau bahas di sini. Sehingga terjadi pemadaman arus listrik. Nah, untuk mengatasi di seluruh Aceh tentunya, untuk mengatasi hal tersebut, PLN berinisiatif mendatangkan PLTD Apung ini ke Banda Aceh untuk mensuplai listrik untuk daerah Aceh. Dan tentu saja ketika tsunami, semua orang tahu
pelabuhan ini PLTD Apung ini ditempatkan di Pelabuhan Uleli, di Uleli, ya orang biasa mengatakan seperti itu. Ketika terjadi bencana tsunami, PLTD Apung ini terbawa oleh arus tsunami sampai jaraknya 5 km ke arah daratan kota Banda Aceh di Desa Bungai Blangcut ini. Suatu hal yang sangat mengejutkan dunia ketika itu ya, mengingat betapa masifnya, betapa besarnya PLTD Apung ini, namun seperti tidak ada artinya dengan ombak tsunami itu, sehingga terbawa ke daratan sampai 5 km ini. Ada, dan akhirnya ini menjadi monumen bagi kita semua betapa dahsyatnya bencana tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Oke teman-teman, itu saja dulu. Nanti kita akan banyak mengunjungi situs-situs sejarah lainnya. Saat ini karena saya sedang berada di Banda Aceh, saya akan berusaha banyak mendatangi situs-situs sejarah yang ada di Banda Aceh. Oke, guys, teman-teman, sobat.